Oke guys, balik lagi bersama Mimin. Kita lanjut lagi membahas alur cerita. Xiaonan meninggal secara tragis dan kemudian diisekai ke benua ke-21. Meskipun terlahir kembali sebagai sampah yang tidak berguna, ia membangun sistem terbalik dan kekuatannya akan meningkat selama ia terluka. Awal cerita, langit dan bumi berlandaskan 5 elemen. Segala sesuatu hidup karena adanya energi, dan 21 wilayah terbentuk karena adanya energi itu. Ini adalah dunia di mana energi spiritual dari langit dan bumi digunakan untuk berkultivasi, dan ada 3000 dao agung di dunia ini. Lalu berbagai sekte besar seperti bintang di langit dan tak terhitung jumlahnya. Selama ribuan tahun, hanya sekte Northern Sword yang tetap berdiri tegak dengan bangga, memimpin mereka dengan kekuatan mereka. Lalu terlihat patung yang sangat indah, tepatnya di alun-alun marmer putih sekte pedang. Di sana ada seorang lelaki yang sedang melakukan kebangkitan. Orang yang melihatnya berkata, tingkat 4. Akan tetapi berbeda dengan lelaki itu, dia tampak kelelahan mengeluarkan segenap potensinya di dalam dirinya. Anak laki-laki itu berkata, ada apa ini? Akhir-akhir ini saat aku berlatih, aku jelas-jelas telah menyimpan banyak energi spiritual. Mengapa sekarang tidak bisa digunakan? Tubuhku terasa kosong, seolah-olah energiku disedot habis seseorang. Seseorang pemandu acara kebangkitan berkata, Xiaonan dari kota selatan utara level 3 dalam kekuatan spiritual. Orang-orang yang mendengar itu berkata, ternyata benar rumor yang mengatakan Xiaonan hanya tetap di tahap 3 yang tidak bisa menembus tahap keempat energi spiritual. Kalau memang dia bisa menembus tahap keempat, bagaimana dia bisa diputuskan Goer yang cantik itu? Dia hanya sampah saja. Terlihat ada tebing yang sangat tinggi. Di sana duduk 4 sosok. Terlihat seseorang wanita cantik berambut pirang tersenyum. Ada juga wanita yang gak kalah cantiknya duduk di atas pohon. Para wanita cantik berkata, Klan Xiao, Klan Xiao. Ternyata dia hanya bisa di tingkat 3. Kudengar orang tuanya sudah lama menghilang, mungkin sudah mati, entah di mana. Jadi dia tidak terlalu disukai oleh keluarga Xiao. Lalu bagaimana dia bisa masuk ke sekte pedang? Entah bagaimana, mungkin dia hanya dikirim oleh keluarga Xiao hanya untuk mengisi slot kosong saja. Lalu kita diperlihatkan pemandangan buah semangka yang sangat menggoda. Sambil memeluk pedang panjangnya, ia berkata, tapi yang aku tahu, dia selalu dijauhi oleh masyarakat sekitar. Wanita cantik berambut hitam berkata, benar-benar seperti mencari jarum di tumpukan jerami, tapi akhirnya menemukan tanpa usaha. Lalu kita diperkenalkan tetua pertama sekte pedang, penguasa puncak Hongchen, Yu Bingyun. Lalu orang yang berambut hijau berkata, orang yang ditakdirkan tidak jelas oleh Grandmaster Su. Yang berkata adalah tetua keempat sekte pedang, kepala puncak Fulu Moli. Sepertinya ramalan itu telah muncul. Orang yang berkata adalah wanita cantik berambut kuning. Tetua ketiga sekte pedang, kepala puncak obat Jin Xiu. Lalu cewek cantik lainnya rambut perak, tetua kedua sekte pedang, kepala puncak pedang tak terputus dan Wuyan. Terlihat Xiaonan yang dihadapkan tulisan-tulisan. Jin Xiu yang melihat Xiaonan berkata, kakak senior, sekali pelindung sekte diaktifkan, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Anak Xiao itu mungkin akan tersedot habis. Yu Bingyun menjawab, ramalan Grandmaster tidak akan pernah meleset, dan ini adalah ramalan Grandmaster Su yang terakhir sebelum beliau ascend atau naik ke alam immortal. Lalu sekarang orang itu telah muncul. Kita tidak mempunyai alasan untuk membiarkannya pergi. Baiklah, ayo aktifkan formasi pelindung besar. Oke, siap kakak pertama. Kemudian terlihat formasi besar yang diaktifkan, mereka berempat berwarna-warni menjulang ke langit. Xiaonan yang melihat formasi besar sangat takjub.
Dengan petir besar itu, lalu tersambar petir itu, aku bisa jadi arang. Akan tetapi tiba-tiba formasi besar itu melesat ke arah kepala Xiaonan, yang membuat Xiaonan terkejut dan merasakan sakit yang hebat. Dan banyak energi yang sangat besar masuk ke dalam tubuh Xiaonan, yang membuat Xiaonan berkata, apa yang terjadi? Energi yang liar tak terkendali membuat Xiaonan merasakan sakit yang membuat Xiaonan bertanya-tanya, apakah aku sudah mati? Lalu Xiaonan di depan patung kebangkitan menjerit. Orang yang melihat Xiaonan kesakitan di depan patung kebangkitan kebingungan. Tetua, apakah dia kesakitan? Apakah dia akan mati? Tetua menjawab, bahkan ahli Rana Supreme pun sulit untuk keluar hidup-hidup dari formasi pelindung besar ini, apalagi hanya seorang tingkat 3 di energi spiritual. Xiaonan berteriak keras sangat kesakitan. Tidak lama kemudian rasa sakit yang diakibatkan formasi besar mereda. Xiaonan terengah-engah. Apa yang baru saja terjadi? Tubuhku terasa tercabik-cabik. Orang-orang yang melihat Xiaonan tidak mati sangat ketakutan karena serangan formasi besar itu sangat kuat, bahkan Rana Supreme pun tidak sanggup. Xiaonan yang melihat orang-orang berlarian kebingungan. Terlihat ada seseorang yang melihat dari atas bukit kejadian yang berada di depan patung kebangkitan. Dia benar-benar tidak terluka sedikit pun. Ternyata memang dia yang ditakdirkan dalam ramalan itu. Ternyata itu adalah tetua pertama Yu Bingyun. Sebagai kakak senior, aku harus mengikuti ajaran guru besar dan membimbing orang ini dengan baik. Jangan ada yang merebutnya dariku. Apakah kalian mengerti? Kakak senior, dia adalah orang yang memikul tanggung jawab besar bagi sekte pedang kita. Semua orang punya kesempatan. Bagaimana bisa dia tiba-tiba jadi milikmu? Tunggu, aku sebagai tetua dari Puncak Obat, aku belum punya murid sejati. Jalan membuat pil adalah fondasi dari sekte pedang kita. Orang yang memikul tanggung jawab besar ini harusnya terkait dengan pembuatan pil. Bukan tanggung jawab ini berarti tungku pil. Xiaonan yang seharusnya datang ke Puncak Obat, terlihat mereka bertiga merebutkan Xiaonan menjadi murid mereka. Tapi tiba-tiba bila serangan datang, lalu mereka menghindar ke belakang. Terlihat serangan itu sangat besar sampai menghancurkan tanah. Di balik serangan itu ternyata sebuah pedang es yang menancap di tanah. Ternyata itu pedang dari Dan Wuyan. Lalu Dan Wuyan mengambil kembali pedangnya. Kalian dengar, aku akan membuatnya bergabung dengan Puncak Pedang tak terputus dan berlatih kitab pedang bersamaku. Molly menjawab, hahaha, kakak kedua, apakah ini berarti kamu berencana merebutnya dengan kekuatan? Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Dan Wuyan menjawab, kalau berani coba saja sini. Jin Xiu yang melihat berpikir, meskipun kakak kedua sangat kuat, kakak pertama pasti tidak akan tinggal diam. Jika kakak pertama dan adik keempat bekerja sama, bukan berarti mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengan kakak kedua. Dan pada saat itu, bukankah aku bisa mendapatkan keuntungan dengan mudah? Terlihat Yu Bingyun yang melihat tingkah adik-adiknya sangat pusing. Baiklah, mari kita tidak bertengkar lagi. Bagaimana kalau kita menyembunyikan identitas kita saat mendekati Xiaonan, lalu biarkan Xiaonan memilih sendiri kemana dia ingin pergi. Bagaimana menurut kalian? Mendengar itu, Jin Xiu bersemangat. Ide bagus. Molly juga setuju. Kakak pertama, aku benar-benar pintar. Ya, aku setuju. Lalu mereka bertiga menatap ke arah Dan Wuyan. Kakak kedua, bagaimana menurutmu? Melihat tatapan mereka bertiga, Dan Wuyan langsung saja pergi sambil menjawab, tentu saja. Di malam harinya, tempat tinggal murid baru sekte pedang, terlihat Xiaonan yang sedang menikmati mandi air hangatnya. Di saat bersantai, Xiaonan mengingat perkataan tetua. Dia bisa bertahan dari formasi besar ini benar-benar sebuah keberuntungan. Pasti itu ada sedikit kerusakan pada formasi pelindung besar. Jika tidak, kau pasti tidak akan bisa selamat.
Bagaimanapun, ini adalah perjalanan lintas waktu. Sekuat apapun formasi pelindung itu, tidak mungkin aku keluar begitu saja. Banyak orang yang mengejek, mengatakan ayahnya hilang, ibu entah kemana, tunangan mundur dari pernikahan, dan diriku yang hancur ini. Dengan tubuh menyedihkan ini, tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang diserap. Keesokan harinya pasti akan hilang. Kekuatanku selalu bertahan di tingkat 3 sejak dahulu, dan pada akhirnya sudah mencapai pada tahap klise ini. Setidaknya cincin satu-satunya peninggalan ini harus punya sesuatu yang istimewa, kemudian membuka kemampuan super atau semacamnya. Jika tidak demikian, ternyata ini hanya barang rongsokan yang tidak berguna, lebih baik buang saja. Kemudian Xiaonan memakai cincin itu di jarinya sambil mengharapkan sesuatu yang berguna. Tiba-tiba jendela antarmuka muncul, mendeteksi bahwa host tidak berasal dari dunia ini. Peringatan, peringatan, kutukan sedang berlangsung. Kebalikan dari kondisi latihan, harap segera tinggalkan dunia ini. Mendengar suara sistem, Xiaonan yang sangat bersemangat. Sistem apa jari emasku akhirnya muncul? Ding, efek mantra latihan dimulai. Kondisi terbalik. Dalam latihan, energi spiritual -1. 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 Melihat energinya berkurang terus, Xiaonan sangat kesal. Kampret! Sambil murung, Xiaonan berpikir, tidak apalah, ini juga berita baik, sistem telah datang. Berita buruk lebih baik tidak datang, ini sungguh tidak berguna. Jadi alasan yang tidak bisa berlatih selama ini adalah karena kutukan sistem. Semakin aku berlatih semakin menjadi buruk. Lalu Xiaonan berbaring sambil meratapi nasibnya. Jadi untuk apa aku harus berlatih? Lebih baik menyerah saja. Akan tetapi tiba-tiba ada yang membuka pintu kamar Xiaonan. Xiaonan terkejut. Suara apa itu? Mungkinkah pencuri? Terlihat ada kaki yang mantap berjalan ke arah Xiaonan. Di pikiran Xiaonan, siapa wanita ini di tengah malam datang ke kamarku? Untuk apa? Ternyata itu Yu Bingyun yang datang ke kamar Xiaonan. Kemudian Yu Bingyun merangkak ke arah Xiaonan yang sedang berbaring. Hehehe, kebetulan saya bisa menguji metode ini pada anak ini. Xiaonan yang mendengar perkataan Yu Bingyun sangat panik. Metode apa? Apakah dia pencuri bunga yang menguasai teknik-teknik rahasia? Tunggu, apakah dia sudah memperhatikanku sejak tadi siang? Kemudian dia sekarang berencana untuk menindasku saat malam tiba. Terlihat Yu Bingyun sudah duduk di atas tubuh Xiaonan, kemudian mengeluarkan aura spiritual ungu. Berapa tahun yang lalu, aku kebetulan menemukan teknik masuk mimpi. Selama kekuatan mental penggunanya cukup kuat, dia bisa melemahkan mental korban dan secara halus mengendalikan pikiran korbannya. Dengan cara ini, anak takdir ini akan menjadi murid puncak Hongchen, dan aku bisa mencapai puncak dengan status sebagai gurunya. Akan tetapi ini sungguh aneh. Kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Aku sudah siap. Seseorang pria sejati harus tahu kapan harus menahan diri. Ini hanya masalah kecil saja. Kemudian Yu Bingyun mengeluarkan aura spiritual ungu yang sangat pekat, kemudian mengucapkan mantra ilusi mimpi. Terlihat aura spiritual ungu itu masuk ke dalam mulut Xiaonan dengan gila-gilaan. Teknik ini begitu kuat. Apakah dia ingin mengambil nyawaku? Akan tetapi suara sistem muncul. Menerima kerusakan mental, mental +1, menerima kerusakan mental serius, mental +3, menerima kerusakan mental serius, mental +5. Melihat notifikasi itu, Xiaonan agak kebingungan. Tunggu, menerima kerusakan sangat serius malah meningkatkan poin mentalku. Sistem ini sungguh aneh. Sistem ini apakah ngebug?
Terlihat tubuh Sionan diselimuti energi spiritual milik Yu Bingyun. Sionan berpikir, di bawah pengaruh book system, teknik penyerapan yang ganas ini tampaknya sangat bermanfaat bagiku. Sionan yang dipengaruhi teknik milik Yu Bingyun membayangkan Yu Bingyun yang sangat menggoda. Oh, sistem ini ternyata memiliki beberapa keuntungan yang bagus. Terlihat Sionan yang merasa kenikmatan, kebahagiaan karena teknik mimpi milik Yu Bingyun. Ayo, semoga badannya makin dahsyat. Melihat adanya keanehan, Yu Bingyun sangat terkejut. Tunggu, mengapa aku merasa energi spiritualku agak tidak terkendali? Mungkinkah tekniknya tidak berjalan dengan benar? Akan tetapi Yu Bingyun sangat terkejut karena tindakan Sionan tiba-tiba. Terlihat Sionan membenamkan mukanya di belahan samudra. Sambil membenamkan mukanya di belahan Yu Bingyun, Sionan berpikir, ini dia kultivasi ganda yang legendaris, tubuh yang kuat dan murni, dan perawan sampai hari ini yang selalu dijaga akan dikirimkan hari ini untukku. Terlihat Sionan yang ingin mencium Yu Bingyun. Yu Bingyun yang melihat tindakan provokatif Sionan agak tersipu merah mukanya. Sambil memandang Sionan, Yu Bingyun agak terlena dengan suasananya. Sebenarnya anak ini tidak terlalu buruk juga, dia cukup tampan. Akan tetapi Yu Bingyun segera sadar akan tindakan Sionan. Kemudian dengan kasih sayangnya, tamparan penuh kasih melayang ke arah Sionan. Plak, apa yang kau lakukan? Menjauh kau dariku, dasar kampret. Terlihat Sionan dengan benjolan di kepalanya terkapar tak berdaya. Apa yang terjadi? Anak ini telah mengambil kendali dariku, dan sekarang dia menyerap energi spiritualku dengan gila-gilaan. Terlihat Yu Bingyun merapikan bajunya yang berantakan. Untunglah aku bangun tepat waktu. Kalau tidak, aku pasti sudah dilahap oleh anak ini. Tidak lama kemudian, Sionan bangun sambil mengusap kepalanya yang sakit akibat tamparan kasih sayang Yu Bingyun. Melihat Sionan bisa bangun dengan cepat, Yu Bingyun agak terkejut. Apa kau sudah bangun? Di pikiran Yu Bingyun. Secara teori, seseorang kultivator di tahap pertengahan Yun Ying yang bersaing dalam kekuatan mental dengan seseorang murid di tahap ketiga energi spiritual, hampir seperti serangan dari dimensi lain, dan dia tidak terpengaruh sedikit pun oleh pukulanku. Lalu Yu Bingyun dengan penasaran di hatinya memegang pipi Sionan, yang membuat Sionan agak terkejut atas tindakan Yu Bingyun. Kemudian Yu Bingyun dengan cepat mendekatkan mukanya pada Sionan untuk memeriksanya. Ini sungguh tidak mungkin. Tidak ada jejak sama sekali. Karena terlalu tidak percaya, Yu Bingyun mendorong Sionan menjauh sambil berkata, siapa kau sebenarnya? Sionan yang tiba-tiba didorong hanya kebingungan. Ya ampun, apakah wanita ini gila? Yu Bingyun yang menyadari kehebatan Sionan sangat menyukainya, lalu mendekati Sionan dengan menggoda. Kekuatan mental yang sangat kuat, pria dari ramalan leluhur sungguh luar biasa. Sionan yang melihat tingkah Yu Bingyun yang aneh sangat ketakutan, merinding sekujur tubuhnya. Kemudian Yu Bingyun dengan senyuman manisnya, tubuh menggoda, berkata dengan pelan, murid Sionan, aku Yu Bingyun, murid inti dari puncak sword pertama. Kamu bisa memanggilku senior sister Yu. Aku ingat saat ujian kultivasi siang hari, kamu berada di energi spiritual tahap ketiga kan? Di dalam hati Yu Bingyun sudah meronta-ronta gak karuan. Kendalikan dirimu Yu Bingyun, jangan menakuti muridku yang berharga ini. Sionan yang sudah terlanjur ketakutan menutupi tubuhnya sambil berkata, ada begitu banyak murid baru di Sekte Sword. Mengapa senior sister Yu memberiku perhatian khusus? Mungkinkah dia menginginkan tubuhku dan ingin melakukan kultivasi ganda denganku? Mendengar itu, Yu Bingyun sangat kesal, lalu memukul Sionan dengan keras. Dasar kampret, kamu satu-satunya di tahap ketiga energi spiritual di generasi murid baru ini.
Bagaimana bisa aku tidak mengingatmu? Akibat menerima pukulan itu, suara sistem muncul. Menerima kerusakan konstitusi +3. Mendengar itu, Seonan agak terkejut. Ini terjadi lagi. Kemudian Yu Bingyun dengan meyakinkan berkata, Seonan, elder dari puncak Sword pertama, puncak Gongchen, merasa khawatir terhadap kultivasimu dan takut kau tidak akan mampu mengimbanginya. Jadi, dia secara khusus mengirim senior sister untuk menjagamu di dalam sekte. Di pikiran Yu Bingyun, bahkan jika sihirnya tidak berhasil, berkata sang elder secara pribadi peduli terhadap murid-murid baru. Perkataan ini sungguh menyentuh hati. Bukankah seharusnya kalian harus bersyukur dan setia? Akan tetapi, tiba-tiba Seonan menghentikan perkataan Yu Bingyun, yang membuat Yu Bingyun agak kebingungan. Senior sister, bisakah kamu memukulku lagi? Mendengar itu, Yu Bingyun terkejut. Apa? Di pikiran Seonan, sepertinya aku menyadari cara kerja sistem terkutuk ini. Wanita ini pertama kali menggunakan sihirnya, lalu dia memukulku. Lalu mental dan konstitusiku membaik. Jadi jika aku menerima kerusakan, aku bisa mendapatkan manfaat umpan balik negatif dari sistem ini. Hahaha, ini adalah keajaiban. Kemudian dengan semangat Seonan berkata pada Sister Yu, Senior sister, serius nih, tolong pukul aku lagi. Lalu Seonan berdiri, berlari ke arah Sister Yu. Sister Yu yang melihat tingkah aneh Seonan sangat kesal, kemudian melesatkan tendangan kasih sayang ke arah Seonan. Menjauh dariku, kampret. Ding, menerima kerusakan konstitusi +5. Sister Yu terkejut karena Seonan baik-baik saja setelah menerima tendangan kasih sayangnya. Bahkan Seonan dengan kampretnya mengelus-ngelus kaki indah dari Sister Yu. Sister Yu, santai saja, tidak ada bau busuk dari kaki indahmu ini. Sister Yu yang melihat kakinya dipermainkan sangat kesal. Dasar kampret, biarkan aku pergi sekarang. Lalu Seonan melepaskan kaki Sister Yu. Hahaha, aku hanya perlu dipukul untuk naik level saat aku terbaring. Ini sungguh luar biasa. Sister Yu yang melihat Seonan sangat aneh hanya bisa pasrah. Leluhur, orang yang terpilih dari ramalanmu tampaknya hanya seorang yang cabul. Lalu Sister Yu mengeluarkan sebuah buku yang membuat Seonan sedikit terkejut. Murid Seonan, ini adalah buku yang memuat semua hal yang harus diingat oleh seorang kultivator, dari penyempurnaan ki hingga pembangunan fondasi. Jika kamu mengikuti buku ini dan bekerja keras dalam berkultivasi, kamu pasti akan maju dengan cepat. Lalu Seonan menerima buku itu, menyempurnakan ki dalam 3 tahun. Kemudian Seonan membuka buku itu dan melihat-lihatnya. Sister Yu yang melihat Seonan menerima bukunya sangat senang. Orang jenius selalu punya sesuatu yang istimewa di dalam dirinya. Meskipun agak cabul, aku ingin anak ini untuk diriku sendiri. Kemudian Seonan dengan pura-pura serius membacanya. Penyerapan ki dalam 3 tahun. Senior sister, apakah ada buku lain yang berjudul penyerapan ki dalam 5 tahun? Sister Yu kebingungan. Bagaimana kamu tahu? Buku rahasia ini khusus ditinggalkan oleh leluhur ketiga di puncak Sword untuk diberikan kepada orang yang terpilih. Kemudian Sister Yu menyuruh Seonan untuk mencoba buku itu. Kemudian Seonan berpura-pura berkultivasi agar Sister Yu tidak tahu, karena jika Seonan berkultivasi dengan serius, kultivasinya akan terus turun. Notifikasi muncul, berkultivasi dengan malas, +2 energi spiritual. Setelah merasa bosan, Seonan ingin mengakhiri kultivasinya. Tapi baru membuka matanya sedikit, tamparan kasih sayang meluncur. Apakah menurutmu senior sister ini bodoh? Aliran energi spiritualmu di sekitarmu tidak berubah sama sekali. Kamu hanya berpura-pura ya. Setelah kena teguran dari Sister Yu, Seonan mencoba berkultivasi dengan serius.
Ding, berkultivasi dengan tekun, -2 energi spiritual. Berkultivasi dengan tekun, -2 energi spiritual. Berkultivasi dengan tekun, -2 energi spiritual. Mendengar notifikasi itu, Sionan menyadari, benar saja, kalau rajin berkultivasi malah tambah parah. Melihat Sionan berkultivasi dengan sungguh-sungguh, Sister Yu sangat senang. Santai saja, Sister Yu akan menemanimu sepanjang malam. Mendengar itu, Sionan sangat kesal. Apakah wanita ini akan menjadi penghalang dalam jalur kultivasiku? Tiba-tiba Jin Xiu datang mengetuk pintu kamar Sionan. Adik Sionan, apakah kamu ada di dalam? Sister Yu dan Sionan yang mendengar itu dari dalam kamar terkejut. Kemudian Sister Yu dengan cepat mendorong Sionan ke tembok, membungkam mulut Sionan agar tidak menjawab ucapan Jin Xiu. Sionan terkejut karena tiba-tiba mulutnya dibungkam oleh Sister Yu. Akan tetapi Sionan terpesona oleh pemandangan di depannya dan ternotis sesuatu yang ada di tengah belahan gunung Sister Yu. Kemudian Sister Yu memberi isyarat pada Sionan agar diam. Sionan yang dihadapkan posisi itu hanya diam menikmatinya. Tiba-tiba sistem memberitahu, Anda memiliki tubuh yang hangat dan pikiran yang gelisah, akar spiritual api +1. Anda memiliki tubuh hangat dan pikiran yang gelisah, akar spiritual api +1. Kemudian Jin Xiu berkata, aku adalah murid utama dari Tetua Yao Feng, puncak pertama Sekte Pedang. Tetua mendengar bahwa kultivasi adik terhenti di tingkat ketiga energi spiritual. Mereka mengutusku untuk membawakanmu beberapa obat. Sister Yu mendengar perkataan Jin Xiu sangat kesal. Beraninya dia mengatakan bahwa dia yang nomor 1. Sister Yu berpikir, jika Jin Xiu melihat aku mencoba menyimpannya sendiri, dia pasti akan ikut campur. Lebih baik aku bersembunyi dan melihat apa yang terjadi. Kemudian Sister Yu memberi isyarat agar Sionan diam. Jangan bilang siapa-siapa, aku bersembunyi di sini. Kemudian Sister Yu masuk ke dalam lemari Sionan. Sionan yang melihat Sister Yu bersembunyi hanya kebingungan. Kemudian Jin Xiu masuk sambil berkata, adik Sionan, sangat rajin. Apakah kamu masih berlatih sampai larut ini? Sionan menjawab sambil tersenyum getir, hehehe, aku penasaran kenapa kakak senior datang ke sini selarut ini. Di pikiran Jin Xiu, malam itu gelap dan berangin, lalu seseorang wanita muncul di kamarnya. Bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang? Dia memang pantas menjadi putra takdir yang telah diramalkan oleh para leluhur. Sionan di dalam hatinya berkata, sebenarnya ada apa dengan malam ini? Sungguh aneh para senior datang ke tempatku. Adik Xiu, aku membawakanmu pil kondensasi Qi. Ini adalah eliksir yang dapat dengan cepat meningkatkan kultivasimu. Di pikiran Jin Xiu, hehehe, adik Xiu, aku akan menggunakan pil kondensasi Qi yang berharga ini untuk membawamu menjadi murid baru di bawah perintahku. Lalu kita akan sepenuhnya menikmati dunia antara master dan murid. Sungguh murah hati menggunakan begitu banyak pil berharga ini untuk mendukung murid-muridnya. Master Jin Xiu adalah orang terbaik di Sekte Pedang ini. Di pikiran Sionan, sepertinya aku telah mengusik sekumpulan wanita yang aneh. Aduh. Tapi Jin Xiu tiba-tiba berdiri yang membuat Sionan sedikit terkejut karenanya. Kemudian Jin Xiu memegang leher Sionan, memaksanya agar meminum pil yang dibawanya. Adik Xiu, jadilah anak baik, buka mulutmu dan makanlah pil ini. Sionan yang tiba-tiba dipaksa agak panik. Tonik macam apa ini? Jika sistem menganggapnya racun, aku pasti akan mati. Kemudian Sionan dengan akting yang membagongkan menepis pil itu. Aduh, tanganku kram. Kemudian pil itu pun jatuh ke lantai. Di pikiran Sionan, hehehe, pilnya sudah jatuh, jadi kau tidak bisa memaksaku untuk meminumnya. Lalu Sionan dengan agak bersalah mengatakan, maaf kakak senior, karena aku telah mencemari eliksir yang begitu berharga ini.
Akan tetapi Jin Xiu hanya diam saja menatap eliksir yang di lantai itu, kemudian berdiri lalu menginjak eliksir itu. Jin Xiu berkata, begitu pil-pil ini terganggu oleh kekuatan eksternal, sifat obatnya akan berubah. Eliksir itu akan berubah menjadi racun dan pil kondensasi ini akan menjadi tidak berguna lagi. Xiaonan yang mendengar itu terkejut, kemudian kegembiraan di hatinya muncul. Hahaha, menjadi racun itu bagus sekali buatku. Lalu Jin Xiu dengan secepat kilat memasang muka polosnya seperti tidak terjadi apa-apa, duduk di samping Xiaonan sambil menepuk pundak Xiaonan. Hahaha, itu sungguh sayang sekali, tapi itu bukan masalah besar. Kemudian dengan muka bengisnya mengeluarkan banyak pil di tangannya. Kami punya banyak pil obat ini di Yao Feng, cukup untuk membuatmu kenyang. Baiklah adik Xiao, jadilah anak baik. Setelah meminum pil kondensasi Qi ini, kau akan menjadi bagian dari kami di Yao Feng nanti. Mendengar itu, Xiaonan sangat panik. Dengan cepat berdiri mundur, bersandar di depan lemari tempat Sister Yu tersembunyi. Kakak senior, tunggu sebentar. Sister Yu yang mengintip dari balik pintu lemari sangat kesal. Jin Xiu benar-benar gadis licik, sampai-sampai menyuap Xiaonan dengan eliksir-eliksir itu. Kemudian Sister Yu dengan kuku jarinya tidak sengaja mengorek pintu lemari itu, yang membuat berbunyi. Jin Xiu yang mendengar suara itu berkata, suara apa itu tadi? Xiaonan yang berdiri di depan pintu lemari itu, tubuhnya bergetar, takut ketahuan bahwa dia menyembunyikan Sister Yu di dalam lemari di belakangnya. Kemudian Xiaonan dengan panik berkata, hehehe kakak senior, mungkin kamu salah dengar, tidak ada suara apapun. Jin Xiu yang mendengar perkataan Xiaonan menatap tajam, kemudian memegang pundak Xiaonan dengan keras, lalu menghempaskan Xiaonan ke samping, sampai-sampai membuat Xiaonan berputar dengan kencang. Adik junior, jangan takut. Jika ada sesuatu yang jahat muncul, aku akan melindungimu. Xiaonan mencoba mencegah Jin Xiu agar tidak membuka pintu lemari itu. Akan tetapi Jin Xiu tetap saja ingin membuka lemari itu. Terlihat Sister Yu yang sangat panik karena tangan Jin Xiu sudah dekat dengan pintu lemari. Tapi tiba-tiba Jin Xiu terkejut karena melihat Xiaonan mengambil pil yang terkontaminasi tadi. Melihat Xiaonan yang mau makan pil itu, Jin Xiu dengan panik berkata, adik junior, jangan makan itu. Tapi sudah terlambat. Xiaonan telah menelan eliksir terkontaminasi tadi di tenggorokannya. Kemudian Xiaonan mengeluarkan energi spiritual yang sangat dahsyat dari pil yang dimakan tadi. Lalu notifikasi sistem muncul, ding, efek pil racun diaktifkan, energi spiritual plus 1000, konstitusi plus 100, stamina plus 100. Xiaonan, saat ini energi spiritual tahap 4 500 sampai 2000, konstitusi tingkat 8 100 sampai 500, jiwa tingkat 8 100 sampai 500, stamina tingkat 9 54 sampai 100. Hahaha, seperti yang aku duga, racun bagaikan tonik bagiku. Karena satu pil yang terbuang, meminumnya dan aku sudah menerobos. Melihat kejadian itu, mereka berdua sangat terkejut. Jika pil gagal saja dapat memberinya dorongan seperti ini, aku tidak dapat membayangkan seberapa besar pil yang tidak terkontaminasi dapat meningkatkannya. Jadi, inikah tubuh yang legendaris itu? Aku harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Tapi tiba-tiba ada yang berkata, permisi, apakah ini kamar Xiaonan? Mendengar itu, Sister Yu dan Jin Xiu terkejut. Itu adalah Dan Wuyan. Aku tidak menyangka kakak senior kedua akan diam-diam datang dan menyuap Xiaonan juga. Kemudian Xiaonan dengan agak canggung berkata, kakak senior, sepertinya ada orang lain lagi yang datang. Mendengar perkataan Xiaonan, Jin Xiu terkejut. Apa? Kenapa kamu bilang lagi? Xiaonan yang keceplosan kebingungan harus menjawab apa. Gawat, jika kakak kedua menemukanku di sini, dia akan menggunakan suap sebagai alasan untuk menjadikan Xiaonan menjadi muridnya.
Aku harus bersembunyi. Kemudian Jinxiu melihat ke arah lemari. Itu dia persembunyian yang tepat. Lalu bergegas pergi ke arah lemari itu. Adik Junior Xiao, pastikan kamu tidak akan memberitahu siapapun kalau aku bersembunyi di sini. Melihat Jinxiu mau masuk ke dalam lemari, Xiaonan sangat panik. Akan tetapi sudah terlambat. Melihat itu, Xiaonan hanya bisa pasrah. Terserahlah, kalian berdua bersenang-senanglah. Setelah Jinxiu masuk ke dalam lemari, dia sangat terkejut mendapati di dalam ada Sister Yu yang tersenyum manis kepadanya. Kemudian Xiaonan membuka pintu kamarnya. Aku Xiaonan, bolehkah aku bertanya siapa yang datang ke sini? Ternyata si cantik sedingin es. Oh tidak, maksudku kakak senior. Apa yang membawamu ke sini? Kemudian Dan Wuyan menoleh ke belakang dengan tatapan sedingin es. Setelah melihat Xiaonan, Dan Wuyan agak terkejut. Dia naik level dalam semalam. Tidak heran, ramalan leluhur menyebutnya sebagai orang pilihan surga, sangat berbakat dan bekerja keras. Kemudian Xiaonan berkata lagi, mungkinkah dia juga di sini untuk membantu kultivasiku? Seorang senior membimbing seorang junior. Kakak senior, elder mana yang mengirimmu untuk membantuku? Mendengar perkataan Xiaonan, Dan Wuyan bertanya-tanya, membantumu? Aku di sini hanya untuk memberitahumu tentang penugasan aula sekte. Mendengar itu, Xiaonan agak malu. Oh benar, hari ini adalah hari pembagian murid baru. Baiklah, terima kasih atas pemberitahuannya. Keesokan harinya, di depan aula sekte, di atas arena, terlihat berdiri seorang tetua dan robot humanoid. Banyak murid sudah berkumpul di bawah arena. Tetua berkata, Sekte Sword dibagi menjadi 4 aula. Grassroots Hall, Garland Hall, Jibo Hall, dan Pride Hall. Setiap aula memiliki tingkat instruktur dan kualitas pengajaran yang berbeda. Murid otomat ini berada di tahap 2 pemurnian Qi. Ia akan menjadi standar evaluasimu. Jika kau mampu bertahan setengah batang dupa melawan murid otomat ini, kau akan ditempatkan di Garland Hall. Kemudian 1 tongkat batang dupa yang terbakar, Jibo Hall, dan 2 tongkat yang terbakar, Pride Hall. Jadi sesuaikan diri kalian. Penilaian dimulai sekarang. Para murid dengan antusias menjawab, baik tetua. Akan tetapi berbeda dengan Xiaonan, dia tampak lesu. Itu semua karena 2 wanita yang mencurigakan itu. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Kemudian datanglah seorang laki-laki muda yang tampan. Dia Qin Duo. Hai, bukankah ini orang yang di tahap ketiga kemarin? Ternyata di antara murid-murid baru tahun ini, yang terlemah mungkin hanyalah kau, Xiaonan. Melihat kedatangan Qin Duo, Xiaonan agak tidak senang. Qin Duo diuji pada tahap energi spiritual ke-10 kemarin, dan dia hanya 1 langkah lagi untuk maju ke tahap selanjutnya. Dia benar-benar orang yang jenius. Ding, kerusakan psikologis diterima, Saul +5. Melihat notifikasi yang tiba-tiba itu, Xiaonan sangat senang. Itu juga bisa dihitung ternyata. Baiklah. Kemudian Xiaonan dengan kesal menjawab, dasar kampret, apa yang kau katakan? Coba hina aku lagi. Mendengar tanggapan yang tidak terduga itu, Duo berkata, apa? Kau sudah kehilangan kesabaran sekarang? Jika bukan karena pengaruh keluargamu, bagaimana mungkin sampah sepertimu bisa memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte pedang ini? Ding, kerusakan psikologis diterima, Saul +5. Kerusakan psikologis diterima, Saul +5. Melihat notifikasi itu, Xiaonan sangat senang. Hahaha, bagus, benar sekali, teruskan, jangan berhenti. Kemudian 2 begundal milik Duo berkata, kakak senior Qian, apa orang ini sudah tidak waras? Ya, mengapa dia tidak marah tetapi malah terlihat menikmatinya? Duo yang mendengar perkataan para begundalnya terdiam.
Kemudian datang lagi seseorang yang tampan dan tampak berkarisma. Itu adalah Jibo Maeyong. Hei kalian ini, karena dia sudah bergabung dengan sekte ini, apakah kalian tidak tahu peraturan yang ditinggalkan oleh leluhur Su, sekte pedang kita? Terlepas dari latar belakang, sekte pedang kita memperlakukan semua orang sama. Orang-orang yang melihat kedatangan Jibo sangat senang. Itu Jibo Maeyong terlahir dalam keluarga Jibo di wilayah utara, memiliki konstitusi Pureyang bawaan dengan bakat yang tidak tertandingi. Kakak senior Jibo telah melangkah ke tahap pemurnian Ki kedua. Di antara murid-murid baru tahun ini, dia adalah yang terkuat. Dia masih sangat muda, namun sudah memancarkan sikap penguasa, sangat tampan. Kemudian Jibo menghampiri Xiaonan. Sambil menepuk pundak Xiaonan, Jibo berkata, "Saudara Xiao mungkin lemah dan tidak penting, tetapi itu tidak berarti dia pantas diolok-olok oleh banyak orang dari kalian." Mendengar itu, Xiaonan agak kesal. Ding! Terinspirasi Soul -5. Terinspirasi Soul -5. Saudaraku, dari mana asalmu? Jangan ikut campur. Aku masih perlu meningkatkan stat soulku. Akan tetapi Jibo mengabaikannya dan terus saja mengoceh. Selalu ingat betapa sulitnya menembus tahap energi spiritual ketiga di usia 7 tahun. Melihat bahwa saudara Xiao juga berada di tahap ketiga energi spiritual, aku tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dan merasa sangat terharu. Mendengar perkataan Jibo, Xiaonan makin tambah kesal. "Kampret, kau sudah bertindak berlebihan kawan." Kemudian dengan senyuman mengejeknya, Jibo menoleh ke belakang sambil melanjutkan perkataannya. "Meskipun memiliki konstitusi Pureyang, kemudian masih tidak bisa naik tingkatan. Jika aku masih berusia 16 tahun dan masih dalam tahap energi spiritual ketiga, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mencari pohon untuk menggantung diriku." Xiaonan yang mendengar perkataan Jibo hanya memasang muka datarnya. "Oh, wow, menunggu untuk memanggangku ya? Kupikir kau orang yang baik, tetapi ternyata kau hanyalah serigala berekor besar saja." Ding! Kerusakan psikologis diterima. Soul +1. Host status Soul kelas 8 178 sampai 500. Kemudian Xiaonan memiliki sebuah ide agar soulnya bertambah. Lalu Xiaonan berjalan ke arah Jibo, menepuk pundaknya sambil memberikan jempol dan senyuman cerahnya. "Kakak senior Jibo, aku benar-benar berterima kasih padamu." Mendengar itu, Jibo kebingungan, bahkan Duo-Duo dan para begundalnya juga kebingungan. Ada apa sebenarnya dengan Xiaonan? Seberapapun kita mengejeknya, dia tetap tidak bereaksi sama sekali. Ya, itu seperti meninju kapas, sangat membosankan. Terlihat Dan Wuyan yang menonton kejadian itu dari kejauhan di atas pohon. Di tengah-tengah kritikan dari rekan-rekannya, murid-murid baru, dia ternyata bisa menahan diri untuk tidak terpengaruh. Sungguh mengesankan. Dengan ketenangan seperti itu, dia ditakdirkan untuk menjadi hebat. Aku harus merekrutnya ke puncak pedang kesepian. Kemudian tetua berteriak. Berikutnya, mengikuti peringkat tes energi spiritual, evaluasi dimulai. Pertama, Xiaonan. Xiaonan yang namanya tiba-tiba dipanggil kebingungan. Hah? Apakah ujiannya dimulai dari peringkat paling bawah? Duo-duo yang mendengar Xiaonan dipanggil sangat senang. Hahaha. Mereka pasti ingin segera mengakhiri pertempuran yang lemah dan menghemat waktu bagi para murid yang berbakat. Aku yakin Xiaonan tidak akan bertahan 5 napas melawan murid boneka. Para tetua terlalu murah hati, paling banyak 3 tarikan napas lagi pula dia baru berada di tahap energi spiritual ketiga. Kemudian Xiaonan maju ke arena sambil membawa pedang, berhadapan langsung dengan boneka penguji. Murid Xiaonan, mohon berikan aku bimbinganmu. Di pikiran Xiaonan, aku ingin melihat bagaimana orang lain bertarung, tapi
Ini aku tidak punya pilihan lain selain mengandalkan diriku sendiri, terlihat, dan Wuyan yang memperhatikan Xiaonan dengan serius. Xiaonan, biarkan aku melihat potensimu. Kemudian Xiaonan berlari menyerang ke arah boneka itu, kemudian melepaskan tebasan kuat yang tepat mengenai boneka itu. Tetapi serangan Xiaonan tidak menggores sedikit pun tubuh boneka itu. Kemudian boneka itu menatap tajam ke arah Xiaonan, lalu melepaskan tinjuannya yang tepat mengenai tubuh Xiaonan, yang membuat Xiaonan terlempar jauh keluar arena. Dan Wuyan yang melihat itu menghela napas berat. Apakah kultivasinya masih terlalu rendah? Orang-orang yang melihat Xiaonan terlempar keluar arena berkata, dia kalah hanya dengan satu gerakan. Dia seharusnya bertahan setidaknya beberapa napas. Terlihat Xiaonan berdiri memegangi dadanya yang terkena tinjuan dari boneka. Xiaonan berpikir, kenapa tidak sesakit apa yang aku bayangkan? Ding, cedera parah diterima, vitality plus 20, konstitusi plus 20, pertahanan plus 8. Melihat notifikasi itu, Xiaonan sangat senang. Ini pasti karena kutukan sistem. Selama aku tidak langsung kalah, itu akan meningkatkan statistikku saat menerima serangan. Ternyata murid boneka ini adalah boneka latihan yang sempurna bagiku untuk mendapatkan XP. Kemudian Xiaonan dengan semangat membara berjalan menuju ke arena lagi. Dan Wuyan yang melihat Xiaonan berjalan ke arena lagi terkejut. Dia berdiri lagi. Apakah dia masih ingin melanjutkan? Terlihat Xiaonan berjalan ke arena melewati kerumunan para murid-murid baru, menginjakan kaki lagi di atas arena untuk melawan boneka latihan. Kemudian dengan senyuman bahagia melesat maju ke arah boneka latihan. XP sayangku, aku datang. Kemudian terlihat kilatan-kilatan pertarungan Xiaonan yang melawan boneka latihan. Semua murid baru yang melihat sebuah kilatan-kilatan akibat baku hantam Xiaonan sangat tercengang. Mengalami cedera parah, vitalitas plus 19, struktur tulang plus 22, pertahanan plus 7. Terlihat Xiaonan terkena pukulan telak oleh boneka latihan, mengalami cedera parah, vitalitas plus 23, struktur tulang plus 21, pertahanan plus 5. Walaupun sudah terkena pukulan berkali-kali, dia tetap melesat maju tanpa pantang mundur. Xiaonan maju melawan boneka latihan. Semua orang yang melihat pertarungan Xiaonan tanpa kenal lelah itu berkata, dia sudah bertahan berapa lama? Aku tidak tahu. Sepertinya 2 batang dupa berlalu. Kemudian sang tetua berkata, dia terus-menerus dipukuli jatuh oleh boneka latihan itu, tapi dia tetap bisa bangkit lagi. Murid perempuan berkata, dia pantang menyerah, berwajah tampan, benar-benar luar biasa. Dia memang teladan bagi kita semua. Terlihat Xiaonan yang sudah babak belur dipukuli boneka latihan, tapi dia tetap berusaha bertahan. Akan tetapi tiba-tiba Xiaonan terkejut karena mendapati boneka latihan yang sudah menyiapkan pukulan yang kuat ke arahnya. Xiaonan mencoba bertahan dari rentetan pukulan dari boneka latihan. Sambil menahan rentetan pukulan itu, Xiaonan berpikir, hehehe, ternyata aku tidak bisa menghancurkan boneka mekanik ini, tapi dia juga tidak bisa membunuhku. Selama aku cukup kuat menerima serangannya, aku bisa terus mengumpulkan XP darinya. Akan tetapi di pukulan terakhir boneka latihan, pedangnya patah menjadi 2 yang membuat Xiaonan terkejut. Duo-duo yang melihat pedang Xiaonan patah berkata, senjataku saja sudah patah, ini pasti sudah selesai. Dia tidak mempunyai senjata lagi. Bukankah ini cuma ujian masuk akademi? Kenapa dia harus berjuang sekeras ini? Begundal Duo-duo juga berkata, bertahan selama ini saja melawan boneka latihan level 2 dengan hanya kekuatan spiritual tingkat 4. Bahkan senior Jibo yang jenius pun mungkin tidak bisa melakukannya.
Terlihat para murid-murid baru yang menonton dari luar arena bersorak-sorak agar Xiaonan bisa bertahan. Xiaonan yang mendengar sorakan itu hanya diam saja, mencoba untuk fokus ke pertarungannya. Kemudian dengan sekuat tenaga melemparkan pedang patahnya itu ke arah boneka. Kemudian boneka itu menepis pedang patah yang dilemparkan Xiaonan. Karena pedangnya ditepis, Xiaonan melesat maju menyiapkan pukulannya. Kemudian berteriak, "Rasakan tinjuku yang sebesar panci ini." Terlihat boneka latihan itu mencoba bertahan, menahan rentetan bogeman milik Xiaonan. Ding, ketahanan host Xiaonan meningkat ke peringkat 8. Xiaonan sambil memberikan bogemannya ke arah muka si boneka sedikit lengah karena notifikasi sistem itu. Karena dia sedikit lengah, boneka latihan itu berhasil memukul dada Xiaonan dengan keras, yang membuat Xiaonan terkejut dan terlempar jauh. Wah, sialan! Bahkan dengan dukungan sistem kutukan ini, darah dan tulangku terus-menerus beregenerasi. Tapi tubuhku ini tetap memiliki batas pada seberapa banyak kerusakan yang bisa diterimanya. Status saat ini milik Xiaonan. Spiritual saat ini level 4 500 sampai 2000. Konstitusi tingkat 8 469 sampai 500. Jiwa tingkat 8 376 sampai 500. Stamina tingkat 8 178 sampai 500. Terlihat bekas pukulan dari boneka latihan itu mengeluarkan asap yang membuktikan betapa kerasnya pukulan itu. Xiaonan yang terkena pukulan itu mengeluarkan darah dari mulutnya, menatap tajam ke arah boneka yang berdiri tidak bergerak lagi. Xiaonan berpikir, ini sungguh melelahkan, tetapi ini benar-benar tempat farming XP yang langka. Bertarung seperti ini sungguh sangat menyenangkan. Tidak lama kemudian boneka latihan itu terduduk, tidak bergerak, kehabisan tenaga. Tetua yang melihat boneka itu sudah tidak bisa bergerak berpikir, siapa sangka dia bisa menguras habis tenaga boneka mekanik sampai sejauh ini. Meskipun kultivasinya rendah, tekadnya sungguh luar biasa. Jika dia bisa terus berkembang, seberapa hebat dia nanti. Tapi tiba-tiba dari belakang boneka itu keluar boneka ayam kecil yang berteriak, "Xiaonan sialan, Xiaonan sialan." Para murid baru yang melihat boneka itu kebingungan. Kenapa boneka mekanik itu? Apa Xiaonan membuat otaknya rusak? Apa ini mengumumkan hasil tesnya? Aku penasaran di akademi mana Xiaonan akan ditempatkan. Meskipun bakatnya yang paling rendah, dia tetap bertahan selama ini melawan boneka latihan itu. Terlihat boneka itu membuat teriakan suara nyaring yang membuat gema di mana-mana, yang membuat para murid baru dan tetua sangat terkejut karena 4 puncak dari sekte pedang bersinar. Tetua berkata dengan sedikit ketakutan, 4 puncak bersinar. Perlakuan khusus untuk seorang jenius tak tertandingi. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali sekte pedang mengakui satu murid di 4 puncak sekaligus? Kemudian boneka itu dengan tatapan tajamnya berkata, "Xiaonan diterima secara khusus di Akademi Jenius." Mendengar pengumuman itu, para murid-murid baru gempar. Astaga, ini adalah akademi tertinggi di sekte pedang. Apa dia juga seorang jenius seperti senior Jibo? Tadi mereka menertawakan kakak Xiao, tapi sekarang mereka kena tamparan keras. Kemudian tetua dengan cepat ke atas arena membantu Xiaonan berdiri. Di pikiran tetua, bocah ini adalah murid paling gigih yang pernah kulihat selama bertahun-tahun. Tidak heran jika dia diakui oleh 4 puncak. Bakat seperti ini tidak boleh dibiarkan dengan cedera jangka panjang. Kemudian tetua menyalurkan energi spiritualnya untuk menyembuhkan Xiaonan, yang membuat Xiaonan terkejut atas tindakan tetua. Ding, dibasahi oleh energi spiritual. Energi minus 510 dibasahi oleh energi spiritual, energi minus 590. Energi saat ini 0. Tetua berkata, "Aneh,
Aku sudah menuangkan begitu banyak energi spiritual ke dalam tubuhnya, tapi dantiannya sama sekali tidak bereaksi, seolah-olah tenggelam ke dasar lautan. Sionan yang mendengarnya sangat kesal. Dasar Pak Tua kampret, aku benar-benar sudah pasrah atas tindakanmu. Kalau kau terus mengobatiku seperti ini, semua pukulan yang aku terima hari ini akan sia-sia. Sialan kau. Kemudian Sionan berdiri, menghentikan tindakan dari tetua. Tetua, tubuhku ini agak spesial. Energiku harus pulih dengan sendirinya. Jadi tidak perlu repot-repot menghabiskan energimu untukku. Mendengar perkataan Sionan, tetua menjawab, "Oh, jadi begitu." Kemudian sambil menangis, tetua berkata, "Aku pernah dengar kalau beberapa fisik memiliki potensi tersembunyi dan baru akan terungkap setelah kultivasinya meningkat. Leluhur Sekte Pedang, sebentar lagi kita akan memiliki seseorang ahli besar yang akan bangkit." Melihat tingkah tetua, Sionan bertanya-tanya. Kemudian Sionan berdiri dan akan segera turun dari arena. Akan tetapi tiba-tiba dirinya sangat terkejut atas pemandangan di depannya. Banyak murid-murid baru yang menyambutnya, bersorak-sorak dan dengan senyuman hangatnya. Berbeda dari beberapa waktu yang lalu, para murid-murid baru berkata, "Kakak Xiao, kau luar biasa. Kau bertahan melawan boneka mekanik selama ini dan bahkan dapat pengakuan di 4 puncak. Inilah yang disebut seorang ahli sejati, tidak pernah memamerkan kemampuannya." Para wanita-wanita di depannya juga berkata, "Kakak senior, setelah kelas nanti, bisakah kau mengajariku beberapa hal? Aku juga, dan aku juga, aku. Di pikiran Sionan, apakah aku terlalu berlebihan hari ini? Padahal aku belum memahami sepenuhnya sistem kutukan ini. Akan lebih baik aku tetap rendah hati dan tidak terlalu mencolok ke depannya." Kemudian Sionan batuk untuk mengalihkan perhatian orang-orang. "Semuanya, sejujurnya hasil hari ini murni keberuntungan. Kulitku tebal dan aku tahan pukul. Boneka mekanik ini mungkin tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya karena energi spiritualku yang lemah. Jadi itulah mengapa pertarungan kami bisa berlangsung lama." Kemudian wanita di depannya berkata, "Jadi maksudmu boneka mekanik ini semakin kuat jika menghadapi lawan yang lebih kuat?" Sionan dengan muka agak bersalahnya karena berbohong menjawab, "Hehehe, bisa dibilang begitu." Kemudian wanita-wanita lainnya mendekat, "Tapi kakak Xiao, 4 puncak bersinar sekaligus, sungguh luar biasa. Ini adalah fenomena yang jarang terjadi di Sekte Pedang ini." Sionan dengan senyuman palsunya kebingungan harus menjawab apa. Kemudian dengan muka tanpa dosanya berkata, "Pasti karena aku yang paling lemah dan Sekte Pedang ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa Sekte Pedang selalu memperlakukan semua murid secara setara dan tidak memihak siapapun." "Benarkan tetua?" Sambil menatap tajam ke arah tetua. Tetua yang melihat tatapan tajam Sionan berkeringat dingin. Kemudian dengan muka bodohnya menjawab, "Oh ya, Sionan benar, memang begitu maksud Sekte Pedang kita." Mendengar perkataan tetua, para murid perempuan menatap ke mereka berdua. Kemudian murid laki-laki berkata, "Jadi dia bertahan selama ini karena dia tahan pukulan, dan dia terpilih hanya karena dia yang paling lemah dan tampil pertama. Oleh karena itu, sekte ingin memberinya dorongan begitu. Jadi ini hanya keberuntungan semata." Mendengar perkataan murid laki-laki itu, Sionan menoleh ke arah tetua sambil tersenyum menjawab, Benar, pikirkan saja seperti itu." "Iya kan tetua?" Tetua yang menyadari sesuatu berpikir, bocah ini sejak muda sudah memahami pentingnya menyembunyikan kekuatannya. Peribahasa mengatakan pohon tertinggi di hutan adalah yang pertama tumbang. Tetua meneteskan air matanya karena sikap rendah hati Sionan. Sungguh sikap yang luar biasa, tanggung jawab yang besar, dan keteguhan yang luar biasa. Aku semakin menyukai bocah ini. Kemudian dua-dua berjalan ke arah Sionan dengan percaya diri sambil berkata, "Adik Sionan, aku ingat kau berasal dari desa kecil Wucheng, bukan?
Bagaimana kalau kau menjadi pengikutku mulai sekarang?" Mendengar itu, Xiaonan terkejut karena tingkah konyol dan sombongnya dari Duo-Duo. Menanggapi kepercayaan dan kesombongannya Duo-Duo, Xiaonan berkata, "Hahaha, Qian Duo-Duo, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kau bisa bertahan lebih lama dariku melawan boneka mekanik itu, aku akan menjadi anak buahmu. Bagaimana?" Mendengar itu, Qian Duo-Duo sedikit ragu, kemudian berpikir sambil berkeringat dingin. Anak ini berhasil menahan serangan lebih dari 3 batang dupa melawan boneka latihan. Mungkin ini tidaklah semudah yang dilihat. Para begundal Duo-Duo yang mendengar perkataan Xiaonan sangat kesal. "Xiaonan, kau benar-benar berani menantang kakak senior Duo-Duo. Apakah kau sungguh berpikir kau itu seorang anak jenius? Kau hanya mengulur-ngulur waktu melawan boneka mekanik karena kulitmu yang tebal. Tuan muda Qian bisa tertarik padamu adalah sebuah keberuntungan bagimu." Jibo yang mengamati kejadian itu hanya mendengus dingin. Xiaonan yang melihat Jibo mendengus dingin bertanya, "Kakak senior Jibo, apa kau ingin ikut taruhan ini juga?" Kemudian Jibo dengan dingin menjawab, "Dengan semua ras yang meningkat dan para kultivator manusia berada di posisi yang kurang menguntungkan. Jadi, hal-hal yang penting bagiku, Jibo Mayong, adalah bagaimana kita bisa memimpin rekan-rekan kultivator kita kembali ke kejayaannya. Kalian benar-benar kurang ambisi." Mendengar jawaban itu, Xiaonan tersenyum. Sungguh banyak omong kosong." Kemudian Xiaonan berkata, "Jadi, apa kau mau ikut taruhan ini atau tidak?" Qian Duo-Duo dengan agak ragu-ragu menjawab, "Tentu saja bertaruh. Tidak mungkin aku kalah pada orang sepertimu, Xiaonan. Aku berada di tingkat ke-10 energi spiritual. Tinggal 1 langkah lagi dari ranah Qi Refining. Tidak mungkin aku akan kalah darimu." Waktu menjelang sore, pertarungan masih berlanjut. Kemudian dengan 1 pukulan terakhir, boneka mekanik berhasil mengalahkan Qian Duo-Duo. Terlihat Qian Duo-Duo sudah babak belur terkapar tak berdaya di atas arena. Lalu dengan muka tak berdosanya, Xiaonan mendekat ke arah Qian Duo-Duo sambil menusuk-nusuk ringan muka Qian Duo-Duo dengan ranting. Hei, apa kau masih hidup?" Sambil tersenyum jahat melihat Qian Duo-Duo, Xiaonan berkata, "Dasar bodoh, apa kau sungguh berpikir tubuhmu bisa menerima serangan seperti itu, seperti tubuhku? Terlihat semua orang tidak berdaya melawan boneka mekanik itu. Bahkan Jibo yang dianggap semua orang jenius tidak berdaya. Sialan, boneka mekanik itu benar-benar kuat. Bahkan kakak senior Jibo hanya bertahan sekitar selama Xiaonan. Siapa yang menyangka si tidak berguna Xiaonan akan menang hanya karena dia bisa menerima pukulan? Sungguh keberuntungan yang bodoh." Kemudian Jibo dengan tatapan sinisnya mengatakan, "Sebuah ujian saja tidak bisa membuktikan apa-apa. Hanya dengan menguasai bakat seseorang dalam kultivasi, seseorang dapat benar-benar tertawa di akhir." Mendengar perkataan itu, Xiaonan mendapatkan demage. Psikologis diterima, mental plus 4. Kerusakan psikologis diterima, mental plus 3. Sambil menerima demage, Xiaonan berkata, "Kakak senior Jibo benar. Bakat adalah segalanya dalam kultivasi. Kalau kau tidak mempunyai dasar yang kuat, semua akan jadi sia-sia." Di pikiran Xiaonan, "Jibo Mayong, suatu hari nanti akan aku pastikan kau tidak bisa menutup mulut sombongmu itu." Sesudah ujian masuk akademi selesai, mereka semua mengikuti tetua. Kemudian sebuah bilah pedang yang diselimuti aura biru terhunus. Itu adalah pedang milik tetua yang berada di depan port. "Kalian sudah bekerja keras. Sekarang berdasarkan hasil tes, ikuti aku ke puncak Daluo untuk menetapkan tempat tinggal kalian." Kemudian mereka semua masuk ke dalam portal itu. Setelah di dalam portal, mereka diperlihatkan pemandangan yang sangat indah. Banyak pulau-pulau yang mengapung. Ini adalah tempat tinggal para murid. Tapi yang mencolok adalah pulau di tengahnya karena ada pohon emas yang sangat besar dan tinggi. Kemudian
Sesampainya mereka di bawah pohon emas itu, mereka sangat kagum karena keindahannya. Astaga, semua daun emas ini berapa total harganya? Aku sama sekali tidak pernah melihat pohon yang seperti ini. Kemudian Jibo bertanya, "Tetua, bolehkah saya bertanya tentang asal-usul dari pohon spirit emas ini? Apakah pohon emas ini ada hubungannya dengan penempatan tempat tinggal kami?" Tetua yang mendengar pertanyaan itu menjawab, "Pertanyaan yang bagus. Semua energi spiritual puncak Daluo terhubung dengan pohon spirit emas ini. Semakin dekat tempat tinggal dengan pohon spirit emas ini, semakin kaya energi spiritualnya." Kemudian Xiaonan menyadari lalu bertanya, "Jika seseorang tinggal di dalam pohon itu, bukankah itu akan memberi mereka keuntungan yang sangat besar?" Tetua membenarkan perkataan itu. Pohon ini memang menyimpan rahasia yang sangat unik, namun tetap tak bertuan selama 500 tahun. Mendengar penjelasan itu, Xiaonan berpikir, "Sistem, tolong jangan tempatkan aku di dekat pohon ini. Aku tidak ingin ada mengganggu kultivasiku." Kemudian Qian Duoduo mendekati Xiaonan. "Xiaonan, tidak ada gunanya merasa iri. Tempat seperti ini ditunjukkan untuk orang-orang yang berbakat dan tak akan diberikan pada seseorang samsak tinju sepertimu." Mendengar itu, Xiaonan hanya diam saja menatap Qian Duoduo dengan malas. Kemudian tetua berkata, "Baiklah, sekarang kita akan memulai alokasi tempat tinggal kalian. Majulah kalau nama kalian dipanggil." Kemudian dari pohon itu mengeluarkan gelembung-gelembung kuning yang jatuh ke arah mereka. Akan tetapi ada satu gelembung yang mencolok karena ada daun emas di dalamnya. Gelembung daun emas itu menuju ke arah Xiaonan yang membuat dirinya terkejut. Bahkan semua orang yang melihatnya tidak percaya. Tetua yang melihat itu berpikir, seperti yang diharapkan dari murid yang dipilih oleh 4 puncak. Bahkan pohon spirit emas yang tidak aktif selama 500 tahun membuka pintunya untuk dia. Kemudian Xiaonan bertanya tentang gelembung daun emas itu pada tetua. "Tetua, daun emas ini apa?" Kemudian tetua menjawab, "Daun emas itu adalah kunci untuk membuka pohon spirit emas. Xiaonan, mulai dari sekarang kau adalah tuannya." Mendengar perkataan tetua, semua murid terperanjak kaget. "Apa? Tempat tinggal yang tidak pernah tersentuh selama 500 tahun diberikan pada Xiaonan? Dia sangat beruntung. Kenapa? Kenapa selalu orang ini yang beruntung?" Kemudian tetua berkata pada Xiaonan, "Xiaonan, kenapa kau diam saja di sana? Cepat terima kunci tempat tinggalmu." Mendengar perkataan tetua, Xiaonan sangat panik. "Tetua, bakatku biasa saja. Tempat tinggal yang berharga seperti itu seharusnya diberikan pada seseorang yang lebih berbakat." Kemudian tetua meyakinkan Xiaonan, "Xiaonan, aku hargai kerendahan hatimu. Namun pohon spirit emas telah memilihmu. Kau tidak perlu menolak kesempatan ini." Mendengar itu, Xiaonan berkeringat dingin. "Jadi kau memaksaku ke dalam jalur ini. Tidak perlu merasa kecewa semuanya. Sekte ini mengandalkan penilaian bulanan. Berdasarkan performa kalian, tempat tinggal bisa diatur ulang. Jika kalian gagal mencapai tingkat ke-9 energi spiritual dalam waktu setahun, kalian akan dikeluarkan dari sekte. Singkatnya, selama kalian berlatih dengan giat, masih ada peluang untuk masuk ke dalam akademi dan menikmati sumber dayanya." Mendengar perkataan tetua, Qian Duoduo dari belakang Xiaonan menyahut, "Itu benar, jika kau dikeluarkan dalam waktu setahun, semua kejayaanmu saat ini hanya akan menjadi gosip untuk lainnya." Mendengar hinaan itu, Xiaonan mendengus dingin. Di pikiran Xiaonan, "Aku sedang menjadi sorotan sekarang. Jika aku tidak membuat nama untuk diriku sendiri dalam penilaian berikutnya, masa depanku akan hancur. Tapi tempat tinggal yang disebut surga ini tidak lain adalah sarang racun bagiku. Bagaimana caraku untuk benar-benar berkembang?" Kemudian Jibo bertanya pada tetua, "Tetua, bagaimana kami akan berlatih mulai sekarang? Apa kami hanya akan tinggal di tempat tinggal kami?" Mendengar itu, tetua menjelaskan, "Token tempat tinggal kalian merekam semua secret realm sekte pedang. Kalian bisa memilih secret realm manapun yang sesuai dengan kekuatan kalian untuk berlatih
Kemudian tetua dengan menggenggam tokennya dengan keras memperingati. Namun aku harus memperingatkan kalian, beberapa tempat amat sangat berbahaya. Jadi jangan gegabah dan kehilangan nyawa kalian demi mengejar hasil yang cepat. Mendengar tempat berbahaya, Sionan sangat gembira. Wah, sangat berbahaya. Berdasarkan sistem kutukanku, jika aku bisa menemukan tempat yang dipenuhi dengan racun miasma, tempat yang selalu dihindari semua orang, aku pasti bisa menerobos ke tingkat 9 energi spiritual dalam setahun. Baiklah, malam sudah larut, semuanya kembalilah ke tempat tinggal kalian. Kemudian di pohon spirit emas tempat tinggal Sionan, terlihat Sionan yang sedang bermalas-malasan sambil berpikir, dan notifikasi sistem terus bermunculan. Kultivasi malas sedang berlangsung, plus 5 energi spiritual, dan seterusnya. Baiklah, pertama, munculnya 4 puncak, kemudian pohon emas dan jalur emas ini menghubungkan semuanya. Penampilanku sangat mencolok. Kenapa? Aku merasa semuanya seperti sudah diatur. Kemudian Sionan merasakan sesuatu, lalu berdiri. Siapa yang mengawasiku? Ternyata yang mengawasi Sionan adalah Sister Yu dan Jin Xiu menggunakan bola kristal. Sial, kakak senior, apa bola kristalmu berfungsi dengan baik? Kurasa dia menyadari kita yang sedang mengawasinya. Sister Yu yang mendengar itu sedikit terkejut. Menurutku, dengan kekuatannya saat ini tidak mungkin dia bisa mendeteksi kita memata-matai dia. Tapi aku tidak menyangka persepsinya akan setajam ini. Tampaknya kita perlu mengamatinya lebih dekat di tengah malam untuk benar-benar mengukur potensinya.